Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tema. Kita masih belajar tema 2 ya, subtema 1. Udara bersih bagi kesehatan. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Pejamkan mata, lipat kedua tangan kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, kami ucapkan terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa Kau berikan kepada kami semua, sehingga kami bisa berkumpul di dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Berkatilah kegiatan pembelajaran kami dari pagi, dari awal hingga selesai nanti, semoga kami bisa menyelesaikan pembelajaran dari awal hingga akhir nanti ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hari ini kita belajar, yang pertama kita belajar IPA. Kita belajar proses pernafasan pada manusia. Bahasa Indonesia kita belajar menjelaskan informasi dari teks, kemudian mengidentifikasikan informasi dari teks. SPDB kita belajar tangga nada diatonis minor. Kedua, kita belajar membedakan tangga nada mayor dan tanda tanda nada minor. PKN kita belajar akibat tidak adanya tanggung jawab. Pembelajaran 5 muatan IPA KD 3.2 dan 4.2 proses pernafasan pada manusia. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui organ-organ pernafasan dan cara kerja sistem pernafasan yang dimiliki tubuh kita. Proses pernafasan manusia dibedakan menjadi 2. Yang pertama, proses menghirup udara dan mengembuskan udara. Yang pertama adalah proses menghirup udara. Yang pertama, udara masuk melalui hidung. Udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. 3. Paru-paru mengembang pada rongga membesar. 4. Gas oksigen diserap oleh alveolus. Perhatikan di sini. Di sini adalah diafragmanya adalah mendatar. Diafragma itu apa? Organ pernafasan yang paling utama. Udara masuk melalui hidung, kemudian masuk ke sini, paru-parunya mengembang, rongga dadanya membesar, diafragmanya mendatar. Kemudian yang kedua adalah proses mengembuskan udara. Yang pertama, paru-paru menghempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Kedua, udara keluar melalui saluran pernafasan. 3. Udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Udara keluar melalui hidung. Nah, di sini paru-paru mengempis kembali ke ukuran semula. Rongga dada kembali ke ukuran semula. Nah, diafragmanya mengalami relaksasi. Nah, ada pun 2 jenis pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernapasan dada adalah pernafasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernafasan perut adalah pernafasan yang menggunakan diafragma. Pernafasan dada dan pernafasan perut terjadi secara bersamaan. Kita belajar bahasa Indonesia menjelaskan informasi dari teks. Kita belajar menginformasi pada teks dengan memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Ayo kita ingat kembali bahwa informasi pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Nah, jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi itu kepada orang lain. Informasi-informasi penting dari teks ditemukan dengan
membaca cermat atau mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Kita belajar apa itu tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor itu tangga nada yang memiliki tempo sedih ya, bersifat sedih atau kurang bersemangat. Nah, tangga nada diatonis minor ini memiliki jarak intervalnya 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Tangga nada diatonis minor dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah tangga nada minor asli. Yang kedua, tangga nada minor harmonis. Yang ketiga, tangga nada minor melodis. Tangga nada minor asli merupakan nada-nada pokok yang belum mendapat nada sisipan. Ini adalah nada yang belum mendapat sisipan ya. Contohnya A, B, C, D, E, F, G, A. Tangga nada minor harmonis yaitu adalah tangga nada dan dengan nada ketujuh dinaikkan setengah laras dan memberi tanda kres. Yaitu contohnya A, B, C, D, E, F, G kres, A. Tangga nada minor melodis adalah tangga nada minor asli dengan nada ke-6 dan ke-7 dinaikkan setengah laras atau diberi tanda kres saat naik. Kemudian diturunkan atau dihilangkan kembali saat turun. Pada nada ke-6 dan ke-7 diturunkan setengah laras. Contohnya A, B, C, D, E, F kres, G kres, A, G, F, E, D, C, B, A. Nah, perhatikan, dengarkan. Mari kita bernyanyi lagu Gugur Bunga. Kita sudah mendengarkan lagu Gugur Bunga ya. Nah, ini contoh lagu yang memiliki tangga nada minor.
Ada lagi, kita lihat berikutnya. Akibat jika tidak ada tanggung jawab dalam masyarakat. Ayo ingat kembali pengertian tanggung jawab dari pelajaran sebelumnya. Tanggung jawab adalah sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan tugas untuk dilaksanakan. Orang yang memiliki tanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikannya kepadanya sebaik-baiknya. Tanpa tanggung jawab berarti kita tidak menyadari pengaruh baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Sikap tidak bertanggung jawab bisa dilihat dalam contoh tindakan yang dilakukan oleh Pak Johan. Rumah Pak Johan tidak memiliki tempat pembuangan sampah di depan rumahnya. Sampah dari dalam rumah diletakkan begitu saja dan ditumpuk di depan pagar rumahnya. Akibatnya banyak lalat berdatangan dan sampah itu mengeluarkan bau tidak sedap. Banyak warga mengeluh kondisi tersebut. Mendengar keluhan warga Pak Johan malah membakar sampah miliknya. Asap pembakaran justru semakin mencemar udara di lingkungan tempat tinggal Pak Johan. Nah, tindakan Pak Johan ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab karena tidak memperhatikan dampak tindakannya bagi masyarakat sekitar. Nah, tanpa tanggung jawab berarti kita tidak menyadari baik buruknya perbuatan yang kita lakukan. Kita belajar bahasa Indonesia, mengidentifikasikan informasi dari teks. Ayo ingat kembali bahwa informasi yang ada pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Jika informasi dari teks tersebut dapat dipahami dengan baik, maka pembaca akan dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Secara lisan, informasi dari teks dapat kita temukan dalam sebuah diskusi. Diskusi bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah pada dalam teks. Selain itu, dengan diskusi, berbagai bentuk permasalahan ditemukan diharapkan dapat dipecahkan secara bersama-sama. Kita membedakan lagu dengan tangga nada mayor dan minor, pembelajaran SPDB KD 3.2 dan 4.2. Kita sudah mulai mempelajari bahwa tangga nada diatonis terdiri dari tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Contoh lagu yang memiliki tangga nada mayor adalah Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar. Sementara contoh lagu yang memiliki tangga nada minor yaitu Syukur, Tuhan, dan Gugur Bunga. Berdasarkan contoh lagu tersebut, kita dapat membedakan antara lagu-lagu bertangga nada mayor dan lagu bertangga nada minor. Lagu-lagu dengan tangga nada mayor bersifat riang, gembira, dan bersemangat. Lagu tersebut biasanya diawali dan diakhiri dengan nada Do sama dengan C. Sementara lagu dengan tangga nada minor bersifat sedih dan syahdu, serta biasanya diawali diakhiri dengan nada La. Tugas kalian hari ini, yang pertama kalian menyanyikan lagu Gugur Bunga. Yang kedua tugasnya ini, tulis di buku tulis tema, soalnya ditulis, kemudian dijawab ya. Otot pernafasan utama yaitu apa? Proses ekspirasi udara keluar terjadi apabila otot antar tulang rusuk luar mengalami. Lagu Gugur Bunga dan Syukur termasuk lagu bertangga nada. Keempat, jarak interval 1,5, 1, 1,5, 1, 1 dimiliki oleh tangga nada. Kelima, kamu hendaknya mengutamakan kepentingan daripada kepentingan yang ya. Oke, tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Kita merefleksikan. Yang pertama, kita merefleksikan bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Senang, sedih, gembira, susah, kemudian aksinya. Kita harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi ya. Oke. Pembelajaran kita hari ini, pembelajaran 5 dan 6 sudah selesai. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami terima dari pembelajaran hari ini bisa kami manfaatkan bagi kehidupan kami selanjutnya. Berkatilah aktivitas kami dari siang hingga malam nanti. Semoga Engkau selalu melindungi kami, keluarga kami, dan teman-teman kami di rumah, dan Bapak Ibu Guru, dan orang-orang di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, pembelajaran kita sudah selesai. Kita tutup kegiatan pada siang pagi hari ini ya anak-anak ya. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap semangat ya dalam mengerjakan tugas. Bu Lucy tunggu tugas kalian hari ini. Dah.